Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Hamidi. Saya adalah guru SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 3 di LPTK Universitas 11 Maret, Program Studi Teknik Komputer dan Informatika. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara tatap muka dengan memberikan bukti registrasi pendaftaran yang saya lakukan kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Pada hari ini kita bisa tatap muka di sekolahan. Perlunya nanti kita akan praktek bongkar pasang komputer, ya. Sebelum pelajaran pada hari ini dimulai, ya, silahkan anak-anakku dipimpin berdoa dulu. Silahkan salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Saya, Pak. Ya, silahkan Mas Yuri. Siap, gerak, berdoa, mulai. Ya, terima kasih Mas Supriyanto yang telah memimpin berdoa. Semoga pagi hari ini kita diridhoi Allah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, selanjutnya anak-anakku silahkan mengisi daftar ada dulu yang sudah Pak Ajit upload, yaitu di Google Classroom, ya. Silahkan Anda masuk di Google Classroom. Untuk hari ini silahkan mulai absen di Google Classroom. Nanti akan saya cek satu persatu. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada anakku semuanya yang pada pagi hari ini telah hadir di sekolahan sesuai dengan jadwal, karena teman-teman yang lain masih di rumah, ya, karena masih pandemi, ya. Karena masih pandemi, untuk itu yang kita masukkan hanya separuh, dan yang di sini hampir sudah masuk semuanya anak-anakku. Oke, anak-anakku, jangan lupa taati protokol kesehatan. Di sini harus jaga jarak. Nah, datang Anda harus cuci tangan, kemudian hindari berkerumun. Oke, anak-anakku, sebelum materi kita lanjutkan, saya akan bertanya dulu. Nah, di sini kita akan belajar tentang komputer dan jaringan dasar. Nah, pada pagi hari ini nanti kita akan belajar merakit komputer, ya. Merakit komputer. Anda kemarin sudah diajak Pak Ajit, yaitu untuk masuk di Google Classroom, ya, mendownload materi, ya. Materi di sana sudah ada PDF, kemudian PowerPoint, kemudian video. Nah, Anda kan sudah mendownload semuanya. Berarti nanti kita di sini tinggal praktek, ya, tinggal praktek bongkar pasang komputer. Nah, alat-alat sudah siap semuanya, anak-anakku? Ya, kita nanti alatnya menggunakan obeng min sama plus. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya dulu, materi sebelumnya yang kita dapat kemarin, ada yang tahu? Oh ya, apa Mbak Mela? K3LH, Pak. Ya, kemarin adalah kita mempelajari tentang keselamatan kerja. Nah, selanjutnya mulai materi kita, yaitu tentang komputer dan jaringan dasar, yaitu bab 2 tentang perakitan komputer. Ya, setelah anakku melihat di Google Classroom, ya, di Google Classroom, kemarin juga di Google Meet. Untuk pertemuan yang di sekolah ini secara tatap muka, ya, secara tatap muka, di sini Anda bisa tanyakan, ya, kesulitan-kesulitan yang Anda dapat, yaitu selama memahami LKPD, lembar kerja peserta didik, yang sudah diupload Pak Haji di Google Classroom. Mungkin di sini Anda bisa tanyakan kesulitan-kesulitannya.
Mungkin ada yang satu kelompok sana yang masih kesulitan, silahkan disampaikan di sini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari anak-anak semuanya, untuk sekarang saya infokan, ya saya beritahukan bahwa prosedur dalam perakitan komputer itu sangat penting sekali Anda pahami, karena secara teoritis Anda harus pahami, kemudian secara praktisi juga Anda praktekkan, nanti kita akan praktekkan di lab sini. Nah, untuk itu semuanya sangat penting biar nanti Anda waktu praktek Anda tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal. Nah, untuk itu prosedur-prosedur dari tahap 1, 2, 3, dan 4 Anda harus pahami semuanya. Jangan langsung Anda loncat ke sini, habis ini ke sini. Nah, itu enggak sesuai. Nah, untuk itu silahkan Anda sesuai dengan prosedur perakitan biar nanti hasilnya lebih bagus. Yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang kompetensi dasarnya adalah menerapkan perakitan komputer. Ya, untuk kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasarnya adalah menerapkan perakitan komputer. Ya, kemudian untuk prakteknya adalah melakukan perakitan komputer. Nah, kemudian indikatornya, ya, indikatornya nanti Anda bisa menjelaskan bagian-bagian perangkat komputer seperti VGA, seperti memori, seperti hard disk, kemudian casing dan seterusnya, ya, bagian-bagian perangkatnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan spesifikasi komputer, ya, menentukan spesifikasi komputer. Jadi nanti Anda harus bisa komputer ini speknya apa, Core 2, i3, i5, i7 dan seterusnya. Ataupun nanti kalau ada pesanan dari pelanggan, seumpama dia jurusan multimedia sama OTKP, itu adalah beda, ya, lebih tinggi dengan OTKP atau multimedia, yaitu multimedia, ya. Maka dari itu nanti kita akan pelajari itu, ya, bisa menspek komputer. Nah, nanti kita bagi, ya, di sini juga ada flash list, ya, flash list dari toko komputer, ya. Di situ ada namanya VGA apa, kemudian sama harga-harganya. Nah, nanti kita akan kasih, silakan nanti Anda bisa menyepeknya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan langkah-langkah perakitan, ya. Nah, jadi Anda merancang, ya, tahu nama komponennya. Kemudian yang kedua adalah bisa merancang, ya, merancang komputer. Setelah itu Anda mulai melangkah, ya, melangkah merakitnya, ya. Jadi sudah ada step by stepnya. Kemudian yang keempat yaitu menerapkan prosedur K3 perakitan komputer. Nah, itu adalah indikator untuk yang KD. Kemudian untuk indikator yang praktek adalah Anda bisa melakukan perakitan komputer sesuai dengan standar industri, ya. Kemudian yang kedua adalah laporan perakitan komputer. Jadi nanti Anda bisa melaporkan yang saya rakit adalah komputernya ini bahannya apa saja, Anda bisa melaporkan sampai nanti ke harga, seperti itu. Nah, itu adalah KD dan indikatornya. Kemudian tujuan, ya, tujuan. Nah, setelah Anda mendownload materi, ya, setelah Anda mendownload materi atau tayangan Anda putar, ya, nanti Anda bisa menyimak tayangan video yang disajikan dan berdiskusi dengan guru mengenai konsep penerapan perakitan komputer, ya. Kemudian melalui kegiatan mengamati tayangan video, ya, tentang konsep perakitan komputer, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian perangkat komputer. Nah, jadi nanti sebelum Anda merakit, nah, Anda lihat videonya dulu, kemudian teorinya, PDF-nya Anda baca, kemudian setelah itu adalah simulasi. Simulasi menggunakan dari produk Cisco. Setelah simulasi
baru nanti Anda praktek di komputer yang Anda nanti kita bagi sesuai dengan kelompok yang kita bagi kemarin, ya. Ada yang tahu nama yang di depan ini apa? Oh ya, Mbak Tuti. Motherboard. Motherboard, ya, betul sekali. Terus fungsinya apa motherboard itu? Pengertiannya? Oke, langsung. Motherboard merupakan sebuah PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Ya, betul sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh Mbak Tuti adalah mainboard itu adalah sebagai induknya, ya, induk dalam komputer yang nanti di situ akan dipasang banyak sekali komponen seperti prosesor, memori, kemudian VGA dan seterusnya, ya. Jadi mainboard itu sangat penting sekali kaitannya dengan komponen yang ada di dalam komputer. Kemudian tadi adalah motherboard, ya, atau mainboard atau logic board. Ya. Kemudian setelah itu apa yang peran penting pada komputer? Yaitu adalah pada gambar di layar monitor atau proyektor. Ada yang tahu namanya apa itu? Saya, Pak. Ya, Mas Bayu. Ya, Mas Bayu, apa ini namanya? CPU atau prosesor. CPU atau prosesor, betul sekali, atau otak dari komputer. Kemudian apa fungsinya dari otak komputer itu, Mas Bayu? Fungsi prosesor yang paling penting ialah sebagai sebuah otak dari komputer, karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor untuk kemudian diolah dan menghasilkan data-data yang diinginkan dari user atau pengguna. Ya, terima kasih Mas Bayu telah menjawab, betul sekali. Jadi fungsi dari prosesor adalah sebagai sebuah otak dari komputer, karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor, ya. Nah, oleh sebab itu, nah, harga prosesor itu ya sangat mahal, ya, karena adalah otaknya dari komputer, ya. Di situ nanti ada Core 2, Core kuat, kemudian i3, i5, i7, dan sekarang adalah i9. Itu adalah otak dari komputer. Selanjutnya adalah ada yang tahu ini gambar apa atau komponen pada komputer? Hard disk. Hard disk, ya, betul sekali. Gambar hard disk, apa fungsi dari hard disk, Mbak Mila? Fungsi hard disk adalah sebuah penyimpanan media pada komputer. Ya, betul sekali, Mbak Mela. Hard disk adalah sebagai media penyimpanan data dan program pada komputer. Nah, jadi data yang ada di komputer itu adalah masuknya ke dalam hard disk, termasuk sistem operasi. Ya, termasuk sistem operasi itu adalah tempatnya ada di hard disk, ya, tempat menyimpan data. Kemudian ada yang tahu ini gambar apa? Ya, Mas Imam. Apa namanya? DVD ROM, Pak. DVD room, ya, betul sekali. Kemudian apa fungsi dari CD room itu? CD atau DVD ROM berfungsi untuk membaca data dan menulis data ke dalam CD. Selain kegunaan dasar tersebut, CD ROM juga digunakan untuk melakukan penginstalasian sebuah OS operating system. Ya, betul sekali. Jadi depan adalah salah satu peribahasa komputer, yaitu CD room yang berguna untuk membaca, ya, membaca atau menulis, ya, menulis CD atau DVD, atau bisa digunakan untuk menginstal ulang komputer. Nah, kemudian sampai sekarang sudah banyak yang tidak menggunakan CD room karena sudah ada flash disk, ya. Nah, itu teknologi baru yang sekarang CD room-nya jarang digunakan. Apa nama komponen di depan ini? Ya, Mas Noval. Apa namanya?
RAM memori. RAM atau memori. Ya, betul. Kemudian apa fungsi dari RAM atau memori? Fungsi RAM sendiri merupakan sebagai komponen yang bisa membantu prosesor untuk dapat mempercepat proses pengolahan data. Ya, betul sekali Mas Noval. RAM atau memori merupakan sebagai komponen yang bisa membantu prosesor untuk dapat mempercepat proses pengolahan data. Ya, jadi nanti kalau komputernya kita pakai kok lambat sekali, berarti perlu di-upgrade memorinya, ditambahin, ya. Biar nanti proses datanya akan cepat seperti itu. Nah, kemudian power supply. Ya, di sini adalah power supply. Ya, power supply. Apa fungsi dari power supply? Fungsi utama dari power supply adalah sebagai alat yang mampu memberikan suplai arus listrik kepada sebuah komponen komputer yang sudah terpasang. Ya, terima kasih Mas Naim ya. Jadi betul sekali. Jadi power supply itu gunanya adalah menyuplai semua tegangan ya, menyuplai semua tegangan ke dalam motherboard. Ya, nanti bisa disuplai ke hard disk, kemudian ke VGA, kemudian ke motherboard, ke CD-ROM dan lain-lainnya. Ya, power supply. Oke, anak-anakku, setelah tadi Anda bisa menjawab semua pertanyaan yang dari Pak Ajit. Selanjutnya Anda berkelompok, ya, berkelompok akan membuat spesifikasi komputer, ya, akan membuat spesifikasi komputer. Nanti akan saya bagikan di sini press listnya, ya, press list. Apa kalau sama nanti ya? Kalau nanti kita dapat pesanan ya, dapat pesanan dari pelanggan suruh membuat atau merakitkan komputer semua budgetnya sudah diketahui, ya. Berarti Anda tinggal melihat di sini, ya, melihat di sini. Anda cari VGA yang kira-kira sesuai dengan budget, ya. Kemudian motherboardnya sesuai dengan budget, ya. Nah, nanti ada nominalnya, ya. Jadi apa saja yang tadi diperlukan untuk merakit adalah pertama adalah casing. Nanti Anda mencari casing yang sesuai dengan budgetnya. Kemudian mencari motherboard, kemudian mencari hard disk, mencari prosesor, mencari VGA, kemudian dan lain-lain, ya, sesuai dengan budget. Nanti kita akan bagikan price listnya. Anda merancang. Setelah merancang selesai, nanti kita akan lihat hasilnya rancangan Anda. Setelah itu kita baru ke simulasi. Ketua kelompoknya Mas Naim. Silakan, kelompoknya dicari. Kemudian Mbak Mira. Kemudian siapa? Ilham. Mas Imam, ya, Mas Imam. Kemudian kelompoknya Mas Supriyanto. Satu, dua, tiga, empat. Satu lagi. Kemudian kelompoknya Mas Pito. Ya, silakan itu disimak untuk press listnya. Itu adalah salah satu toko komputer yang ada di Jogja ya.
Nah, kemudian di situ yang pertama ada internet mobile dan seterusnya, ada hard disk, ada SSD dan seterusnya, ada power supply, ada motherboard. Ya, silakan Anda tentukan, ya, tentukan komponen-komponen, kemudian harganya di total. Ya, harganya di total. Ya, pertama Anda menentukan casing dulu. Casing regane piro. Kemudian yang kedua memilih motherboard, mereknya apa, regane piro, ya. Kemudian setelah itu hard disk. Hard disk Anda pilih berapa, mereknya apa, harganya berapa. Kemudian setelah itu memilih monitor, ya, monitor. Monitornya mereknya apa, harganya berapa. Kemudian memori, ya, memori mereknya apa, kemudian harganya berapa. Nah, setelah itu Anda total. Iki piro? Belum ditentukan. Ya, sip. SSD ki sing Ganti sih ya. Iki lho sRGB dulu ngedit foto video bersih garing ya ra bagas. Itu sama dong sih. Oh, 11 juta ya. situ. 2, 4, 2, tambah. Terus iki 2.205.000. 2 kali 5. Terus iki nih rapaku ditambah 3. 4 juta nih. 34 juta. Ya, baik anak-anakku semuanya. Anda setelah kelompok yaitu membuat spesifikasi komputer, yaitu terdiri dari casing, speknya apa, mainboard, prosesor, VGA, hard disk, memori, monitor, mouse dan keyboard. Nah, jadi Anda harus paham ya, seumpama nanti ada pelanggan ya, ada pelanggan, Mas, saya punya uang 10 juta, silahkan dirakitkan. Nah, jangan sampai nanti Anda gawe spek 50 juta kan seperti itu. Ya, maka dari itu nanti uang 10 juta itu Anda lihat dulu ke price list itu. Ya. Kira-kira kan nanti kan Anda tidak hanya satu toko. Ya. Toko sana mainboard harganya piro, seri ini podo. Ternyata di toko satu harganya 2 juta, toko sebelahnya beda lagi, ada yang 2 juta 100. Anda harus pintar-pintar memilih toko juga, ya, jangan sampai nanti Anda terlalu mahal setelah Anda rakit, ya. Nah, jadi Anda setelah memahami peripheral komputer, kemudian Anda mengetahui harga-harga dari komponen-komponen komputer. Nah, setelah itu Anda baru merakit, ya. Anda merakit pada PC. Tetapi sebelum Anda merakit ke dalam PC, Anda harus tahu juga, jangan sampai nanti pas Anda rakit nggak sesuai dengan
dengan yang Anda rakit, ya akan terjadi kerusakan. Nah, untuk itu anak-anakku, sebelum merakit ke PC yang sebenarnya, Anda merakit menggunakan simulasi, ya. Paketnya simulasi desktop, ya, simulasi desktop. Untuk itu nanti saya panggil anak-anakku untuk maju untuk praktek simulasinya, ya, praktek simulasi. Selanjutnya saya panggil untuk praktek simulasi. Yang pertama adalah Mas Supriyanto, praktek untuk memasang power supply, ya, praktek untuk memasang power supply. Silakan maju ke depan, Mas Supriyanto. Silakan dipraktekkan memasang power supply. Saya akan ajari sesuai dengan, nah, usahakan stikernya ada di atas, ya. Coba, itu belum bisa, putar lagi. Nah, coba dimasukkan. Nah, kemudian setelah dimasukkan baru di screw atau dibaut. Bautnya ada 4. Anda bautnya ada 4 itu. Nah, itu tarik ke atas. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah Mas Naim. Silakan maju ke depan untuk masang motherboardnya, Mas Naim, ya. Ya, kemudian pasang memori, ya, pasang memori. Nah, kemudian disesuaikan antara memori dengan dudukan memori atau slotnya, dipaskan, diputar, ya, terus ya. Kemudian dikunci. Kuncinya ini diklik. Satu lagi. Sini kuncinya diklik. Ya, itu cara memasang memori. Memori yang kedua sekalian. Memori yang kedua. Satu lagi. Ya. Oke, terima kasih Mas Naim. Ya, selanjutnya tadi Mas Naim, ya. Kita lanjutkan lagi untuk memasang prosesor. Mas Imam untuk maju masang prosesornya atau otak dari komputer. Silahkan maju. Tarik ke atas, tarik sini. Ya. Kemudian diputar. Lagi. Udah. Turunkan. Kemudian dikunci. Ya, dikunci. Satu lagi. Ya, kemudian ini heatsinknya juga dipasang, heatsinknya, ya. Kemudian penguncinya. Nah, kemudian kabel power untuk fan-nya diputar lagi, dah. Ya, sudah selesai Mas Imam. Ya, setelah Anda merancang spesifikasi komputer, kemudian praktek simulasi, ya, sudah selesai juga. Dari satu persatu sudah saya cek Anda bisa semuanya, walaupun tadi ada yang bingung. Selanjutnya, biar tidak tambah bingung lagi, kita langsung praktek asli pada komputer. Anda bongkar komputer, kemudian Anda rakit. Ya, oke, sesuai dengan kelompok Anda mulai untuk praktek bongkar pasang komputernya. Dan ini tinggal dilepas ini. Kemudian, ya, apa tadi namanya?
Prosesor. Nggih, Pak, nggih, Pak. Power supply. Power supply. Ini CD ini hard disk yang buat menyimpan tadi, ya. Ini adalah heatsink ya. Kemudian di bawahnya ada prosesornya, ya. Kemudian memori ini, ini adalah memori. Seperti saya terangkan tadi. Kemudian yang kabel SATA ya. Nah, kabel SATA. Ya. Nah, jadi anakku, sebelum Anda bongkar, tadi sudah Anda praktekkan secara simulasi, secara teori juga. Kabel-kabel ada yang di casing semuanya, Anda analisa semuanya. Itu kabel-kabel apa? Anda pahami satu persatu. Setelah sudah paham, baru Anda lepas semuanya. Setelah lepas semuanya, kemudian dipasang kembali seperti itu. Nanti kalau itu praktek, bongkar pasang komputer, ya. Nah, kecuali nanti kalau Anda beli baru dan semuanya ada di plastik satu persatu, ya. Jadi motherboard ada di dus, kemudian habis juga ada di dus. Nah, Anda buka dusnya, Anda rakit satu persatu, kan seperti itu, ya. Nah, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nanti kalau Anda bagian bingungnya di mana? Kalau Anda buka pasang komputernya. Ya, yang ada ya. Oke. Ini kabel hard disk ke mainboard ya. Sekarang untuk kabel hard disk ke CD-ROM. Nah, kemudian ini kabel casing ya. Kabel casing itu di depan apa? Di depan itu. Nah, satu power ya, kabel power, kemudian kabel reset ya, kemudian di sini ada lampu kabel LED ya. Semua komputer dinyalakan langsung nyala itu kan ada indikatornya. Nah, ini kabel audio ya, audionya ini audio. Nah, ini untuk headset sama mic-nya. Nah, berarti ini kan ada tulisannya speaker mic kan gitu. Nah, kan gampang. Nah, aja. Dan ini pun juga ada tulisannya ya. Di sini contohnya adalah reset SW. Reset SW itu reset switch. Kemudian ada tulisannya power switch ya, power switch. Kemudian ada lagi power LED. Nah, power LED kan untuk indikator komputernya ya. Semuanya sudah ada ya, semuanya ada tulisannya. Kemudian di bawah juga ada tulisannya, tinggal nyocokin saja. Kan itu kan terlalu kecil kan. Makanya perlu pakai HP untuk sorot. Nah, kemudian untuk kabel sebanyak ini ya, kan di sini kan sudah ada gambarnya 4 pin, kemudian yang 4 pin Anda sesuaikan yang ada di sini, jangan sampai diawur kan gitu. Nah, contohnya ini adalah kipas casing. Kipas casing kan soalnya kan sama ini kan itu. Nah, kipas casing. Nah, ini sama Pak, ini sama. Iya sama, bisa ini, bisa ini, bisa ini kan gitu. Nah, kemudian di sini adalah kabel power untuk hard disk. Kita lepas dulu baterainya, jadi lepas. Ya, lagi. Mas Vito ke depan untuk praktek merakit komputer. Pasang memorinya. Ya. Saya cek dulu.
Ya, ya, sip. Ya, oke, silakan fokus lagi ke depan sini. Kita akan akhiri. Ya, semuanya fokus. HP-nya ditaruh lagi. Ya, baik anak-anakku semuanya. Anda sudah melalui beberapa tahap ya. Ya, melalui beberapa tahap. Mulai dari Anda melihat video, kemudian menganalisa, kemudian Anda praktek simulasi, kemudian langsung praktek di komputer merakit dan membongkar pasang komputer. Nah, Anda sudah lalui semuanya. Kemudian tadi Pak Haji sudah melihat langsung praktek sesuai dengan kelompok Anda. Ada yang sudah mahir ya, jadi langsung mengetahui dan dicek komputernya langsung menyala. Ada yang masih bingung, tapi pada dasarnya Anda sudah bisa merakit komputer. Nah, jadi kesimpulannya dalam pertemuan ini, jadi Anda yang pertama ya, Anda memahami tentang peralatan komputernya ya. Peralatan komputer sudah paham semuanya beserta fungsi-fungsinya. Kemudian yang kedua tentang apa? Simulasinya. Ya, simulasi merakit komputer Anda sudah bisa mensimulasikan. Setelah Anda bisa mensimulasikan, Anda langsung praktek bongkar komputer dan memasang komputer. Ya, itu adalah materi pada hari ini. Semoga untuk menambah pengetahuan anak-anakku semuanya. Jangan lupa Pak Ajit mengingatkan selalu Anda belajar di rumah ya, jangan sampai Anda nanti akan kecewa di belakang. Seperti itu ya. Oke, anak-anakku, untuk pertemuan hari ini cukup ya. Mari kita tutup. Mungkin ya kita tutup. Ada teman Anda yang mimpin berdoa. Silahkan Mas Naim untuk mimpin doa penutup. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini telah usai. Semoga menambah ilmu untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.